Halo teman-teman di rumah, gimana nih kabarnya? Baik-baik aja ya. Aku mau ngucapin selamat datang di podcast Training Legislatif 2022 Talk About Legislative for One. Nah, di sini aku Risha sebagai podcaster nih yang bakalan ngobrol-ngobrol santai seputar training legislatif. Nah, di sini aku nggak bakalan sendiri. Aku di sini ditemenin sama project officer kita, Fatin. Halo. Halo, Hai, gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Baik ya? Gimana kabar Isya? Aku baik. Baik. Oke, Fatin, ada perkenalan dulu buat teman-teman di rumah nih. Halo semua, perkenalkan nama aku Fatin. Di sini aku diamanai sebagai Project Officer dari Training Legislatif 2022. Aku dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2021. Oke, halo Fatin. Halo Risha, kalau boleh tahu Risha jurusan apa nih? Aku dari Fisip 21 juga. Kita seangkatan. Oh ya, Seangkatan. Nah, berarti kan tadi Fatin sibuk apa nih? Untuk kesibukannya sendiri, aku kan di sini juga sebagai mahasiswa ya. Nah, pastinya aku ada kesibukan di akademik. Lalu aku juga mengikuti beberapa organisasi. Lalu di kepanitiaan ini di training legislatif juga aku ada beberapa kesibukan juga. Susah nggak sih itu? Sebagai mahasiswa akademis dan juga anak organisasi gitu. Ada susahnya, ada senangnya sih. Jadi kayak balance gitu. Nggak terlalu kerasa capeknya. Gitu. Susah nggak bagi waktunya? Untuk membagi waktu sendiri terkadang susah, terkadang enggak. Untuk susahnya sendiri itu untuk ada beberapa kegiatan yang bertabrakan gitu ya. Jadi aku bingung untuk memilih kegiatan mana dulu. Oh, gitu. Ya. Dari Fatin sendiri gimana tuh ngatasinya kalau tabrakan kayak gitu? Mungkin tentukan dulu ya prioritasnya. Kalau misal ada akademik sama training legislatif, mungkin aku mikir dulu apa sih kepentingannya di training legislatif itu. Misal emang di situ aku bener-bener dibutuhin, mungkin aku lebih akan datang di training legislatifnya. Oke, nah Fatin kan di sini sebagai PO ya, Project Officer. Gimana rasanya jadi PO? Tentunya sangat menyenangkan. Menyenangkan? Ya, Oke, berat nggak jadi PO? Apa seneng? ada suka dukanya. Ada Jadi suka-dukanya. mungkin ada sukanya juga ada dukanya. Jadi aku ngejalaninnya pun enjoy. Oke, nah kan di sini aku mau ngomongin sekilas nih tentang training legislatif itu apa. Ya. Ya, kalau misalkan dari Fatin sendiri nih, boleh dong jelasin dikit tentang training legislatif. Nah, jadi training legislatif itu sebuah program kerja dari DLM Unsur, di mana DLM Unsur itu berkolaborasi dengan DLM fakultas yang ada di Universitas Jenderal Sudirman ini. Nah, dari DLM Unsur sendiri berinovasi dengan cara berkolaborasi untuk merangkul DLM yang ada di fakultas untuk membuat sebuah program kerja di mana mahasiswa itu diberi wawasan tentang kelegislatifan. Oke, kan tadi sempat dibilang juga ini adalah suatu kolaborasi ya antara DLM universitas dengan DLM fakultas. Nah, siapa aja yang berkolaborasi di sini ikut serta? Untuk yang berkolaborasi itu ada dari beberapa fakultas ya. Yang pertama ada Fakultas Ekonomi Bisnis, ada Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, lalu ada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, ada Fakultas Hukum, ada Fakultas MIPA, ada Fakultas Teknik, dan yang terakhir ada Fakultas Peternakan. Oke, banyak ya. Ya, sangat banyak. Kalau misalkan dari DLM sendiri nih motivasi mengadakan training legislatif itu apa? Motivasi awal untuk kita membuat sebuah program kerja yang dinamakan training legislatif itu sendiri adalah kami melihat ketertarikan mahasiswa tentang kelegislatifan itu masih kurang ya. Oh gitu. Nah, bahkan ada beberapa mahasiswa yang benar-benar belum tahu kalau di lingkup kampus atau lingkup univ itu ada sebuah badan legislatif. Wah. Nah, dari alasan tersebut, dari kita pun tergerak untuk membuat sebuah program kerja di mana mahasiswa itu diberi wawasan atau diberi informasi bahwa di univ ini tuh ada beberapa badan kelegislatifan yang emang sedang bekerja. Nah, tadi kan disebutin ternyata ada beberapa mahasiswa yang nggak tahu nih tentang legislatif ya. Ya. Itu kenapa sih kok bisa? Karena DLM sendiri itu bekerjanya di balik layar, bukan di depan layar. Oh, gitu. Karena kita bekerjanya cara untuk mengawasi, bukan langsung terjun ke lapang seperti itu. Berarti sebenarnya training legislatif ini juga sebagai branding ya? Iya, Ya, benar. pengenalan dari adanya DLM dan legislatif di kampus. Nah, tadi tuh aku sempat ini loh, yang tadi sempat disebutin ada beberapa
fakultas yang bakalan berkolaborasi juga kan. Iya, benar. Nah, tapi itu ternyata nggak semua fakultas yang ada di universitas. Iya. Nah, kenapa tuh ada beberapa yang nggak bisa? Mungkin karena ada beberapa kampus ya yang masih belum tahu gimana cara buat nyusun DLM-nya, atau ada fakultas yang masih meregenerasi di DLM-nya. Oke. Nah, aku mau membahas balik tentang training legislatifnya sendiri. Nah, tadi kan sebenarnya rangkaian dari training legislatif ini acaranya bakalan ada apa aja? Di training legislatif di tahun ini ada sekolah-sekolah legislatif yang diadain di tanggal 15 dan 22 Oktober 2022. Oke. Lalu yang terakhir itu ada puncaknya, yaitu seminar nasional dengan sasaran mahasiswa ataupun masyarakat umum. Nah, itu akan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2022. Oh, nah tadi kan berarti ada 2 acara nih, sekolah dan juga seminar nasional. Iya, benar. Nah, untuk sekolah itu teknisnya gimana? Untuk sekolah sendiri itu dibagi 2 tahap. Yang pertama itu sekolah secara general. Jadi semua peserta itu ada kurang lebih 100 peserta akan digabungkan dalam suatu forum. Nah, di situ peserta akan mendengarkan sebuah materi dari pembicara yang sudah kita undang. Lalu ada beberapa kayak game seperti itu. Jadi di sekolah pertama itu kita masih belum masuk ke ilmu kelegislatifannya. Masih ke tahap senang-senangnya dulu. Nah, untuk sekolah keduanya itu kita lebih untuk sekolah kedua ini kita lebih mengintensifkan materi ke teman-teman buat memahami mengenai gimana sih kondisi DLM yang ada di fakultas di Universitas Jenderal Sudirman ini. Di sini juga ada materi-materi tentang kelegislatifan yang dibawakan oleh ketua umum yang ada di DLM Unsud. Oh, berarti seru ya. Iya. Ada gamesnya juga dan penyampaian materi. Nah, sekarang aku mau ke seminar nasional. Kalau untuk seminar nasional itu gimana teknisnya? Untuk seminar nasional sendiri akan diikuti oleh peserta yang ikut sekolah, lalu kita akan juga melakukan open recruitment lagi buat masyarakat umum ya. Itu untuk seminarnya juga akan dilaksanakan secara hybrid. Oh, hybrid. Ya, jadi ada yang online, ada yang offline. Berarti buat teman-teman yang di luar Purwokerto juga bisa ikut? Bisa dong. Bisa, oke. Nah, kalau misalkan dari tema seminarnya udah boleh di-spoilerin belum nih? Untuk tema seminarnya sendiri adalah menciptakan legislator muda yang efektif dan visioner sebagai calon penggerak bangsa. Wah, keren ya. Iya dong. Iya. Kenapa sih panitia milih tema itu? Karena kita memilih tema tersebut itu untuk memberi wawasan kepada mahasiswa bahwa kelegislatifan itu penting. Terus siapa tahu nanti dari peserta seminar itu tuh ada yang bakal jadi penerus, jadi legislator gitu. Jadi kita sudah memberi bekal tersendiri buat mereka. Keren banget ya. Ya. Keren banget nih acaranya terus. Nah, berarti nanti untuk peserta-peserta nih bisa dapat benefit apa aja sih dari? Nah, untuk benefit yang paling utama itu peserta seminar ataupun sekolah itu dapat wawasan ya tentang apa sih bidang kelegislatifan itu, terus gimana jalannya bidang legislatif di UNIF maupun di Indonesia. Soalnya kami mengundang pembicara seminar itu secara nasional yang benar-benar pembicara yang berkecimpung di dunia kelegislatifan. Lalu yang kedua itu ada sertifikat. Nah, yang menunjukkan bahwa kalian itu merupakan salah satu peserta dari seminar nasional. Lalu yang terakhir itu ada relasi. Karena kami membuat sebuah seminar nasional, jadi kalian tergerak untuk bersosialisasi dengan orang baru. Oh, oke, keren ya berarti. Keren banget. Nah, kalau Fatin ini punya harapan nggak setelah training legislatif ini selesai gitu? Apa yang harapan Fatin ke depannya? Harapan aku untuk peserta seminar maupun sekolah itu kalian benar-benar mendapatkan wawasan tentang apa sih itu kelegislatifan, tentang bagaimana cara kelegislatifan itu berjalan. Terus kalian juga mampu untuk melanjutkan legislator yang sudah ada di tahun-tahun ini. Oke, keren banget ya. Ya. Nah, tadi kan
kita udah ngobrolin lumayan nih tentang apa aja sih itu training legislatif. Terus kita juga ngomongin tentang manfaatnya juga dan kenapa motivasi dari DLM ini untuk mengadakan acara training legislatif ini. Makasih banyak Fatin udah mau ngobrol-ngobrol sama aku. Ya, sama-sama. Fatin ada yang mau disampaikan buat teman-teman di rumah? Buat teman-teman yang di rumah yang ingin join untuk seminar nasional, boleh nih kalian pantengin terus di Instagram Training Legislatif. Itu @telunsud 2022. Boleh banget nih kalian join. Oke, berarti semua informasi mengenai rangkaian acara training legislatif ini bakalan di-share di Instagram Benar. @telunsud2022 ini. Nah, teman-teman jangan lupa follow. Kalian juga jangan lupa buat nanti nonton podcast kedua training legislatif Talk About Legislative Fall 2 dan juga tandain tanggal 6 November kita bakalan ada seminar nasional dari training legislatif ini. Terima kasih banyak Fatin. Terima kasih juga, Alicia. Oke, makasih juga teman-teman di rumah udah pada mau nonton. Ketemu lagi, sampai nanti. Dadah. Dadah.